Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya dari jurusan BK dan saya adalah mahasiswa semester 5. Bisa memperkenalkan diri dengan siapa? Dengan Ibu Gita. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gita yang sudah mau meluangkan waktu untuk ikut bimbingan konseling individual pada sore hari ini. Jadi sebelum saya memulai untuk sesi konseling pada sore hari ini, sebelumnya saya mau memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi untuk apa yang kita bicarakan hari ini, yang Ibu kita ungkapkan, tidak akan saya sebarluaskan ke luar mana. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu kita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi, apakah ada hal-hal yang membuat Ibu kita kepikiran akhir-akhir ini? Menghadapi tumbuh kembang anak saya, anak yang pertama. Kenapa dengan anak pertama Ibu? Anak pertama saya itu kan dia laki-laki. Dia sekarang memasuki usia beranjak dewasa, mulai mencari jati dirinya. Pokoknya dia sekarang itu banyak berubah, susah diatur, susah dikasih nasihat, tidak mau menerima pendapat orang lain, maunya itu berdiri sendiri pada pendapatnya sendiri. Begitu. Kira-kira kapan Ibu melihat perilaku anak ini mulai berubah? Dia mulai berubah itu semenjak dia memasuki kelas 3 SMP semester 2. Itu dilihat dari segi apa? Itu mulai yang awalnya rajin-rajin sekali, kalau namanya mau ke sekolah itu dia awalnya semangat, ekornya bagus mau ke sekolah, tapi sudah mulai kelas 3 SMP semester 2 itu sudah mulai malas ke sekolah, sudah mulai kuat bergadang. Apakah Ibu mendengar ini atau Ibu melihat secara langsung dan juga Ibu mendapat laporan-laporan dari sekolah? Dia melihat secara langsung, dengan ada juga laporan-laporan dari sekolah, undangan-undangan dari guru BK ke sekolah. Itu dalam hal apa? Yang pertama terlambat, yang kedua tidak memasukkan tugas-tugas, yang ketiga itu perilaku tidak baik di sekolah. Kemudian bagaimana respon Ibu ketika mendapat laporan seperti itu? Kaget lah. Oh, kaget. Kemudian bagaimana Ibu mengekspresikan dengan anak Ibu, membicarakan dengan anak Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu? Ya menasehati, memberitahu. Dia mau mendengar ya Bu? Nah itu dia. Dia susah menerima pendapat orang lain sekarang. Berarti biar pendapat Ibu saja dia susah. Apakah Ibu pernah bertanya alasan anak Ibu berperilaku seperti itu? Iya pernah tanya, toh kenapa jadi begini? Katanya enggak ada, memang sudah seperti ini. Baik Ibu, sebelum kita melihat solusinya,
saya ingin bertanya satu hal yang penting. Kira-kira kapan terakhir kali anak ibu berperilaku baik? Maksudnya saya, kapan terakhir kali dia berangkat tepat waktu dan mengerjakan tugas tanpa harus diingatkan? SMP kelas 3 semester 1 semester awal itu masih bagus. Berarti tanpa harus ada dorongan dari ibu, dia memang sudah aktif ya. Buatnya untuk sekolah itu bagus, pagi-pagi sudah bangun mau pergi sekolah, tugas-tugas diselesaikan. Kira-kira menurut ibu itu penyebabnya karena apa? Dari lingkungan ya, kayaknya. Ya, lingkungan, pergaulan, terus mungkin karena salah satu faktor dari latar belakang keluarga. Mungkin dia sudah mulai jadi pembangkang, melawan, karena itu salah satu faktornya itu mungkin karena latar belakang keluarga. Kira-kira kenapa latar belakang keluarga ini? Karena keluarganya saya itu sama bapaknya itu kan kita broken, sudah pisah, baru terus mungkin karena dia sering melihat saya sama bapaknya itu cekcok, berkelahi kan di muka-mukanya dia kan. Mungkin di pikirannya dia, sedangkan kita mau mengurus rumah tangganya kita aja tidak becus, apalagi urus dia. Jadi dia mungkin dari situ dia mungkin karena sudah mulai kurang perhatian, karena saya sibuk dengan urusannya saya sendiri, bapaknya juga sibuk sama urusan. Jadi jiwa pembangkangnya itu mungkin muncul dari situ. Kira-kira sekarang komunikasi ibu dengan bapaknya anak-anak ibu sekarang sudah seperti apa? Tidak ada. Memang tutup komunikasi. Sudah berpisah. Iya, sudah berpisah. Baik, jadi anak ibu sering melihat pertengkaran ibu dengan mantan suami ibu, dan kira-kira setelah perceraiannya ibu ini, apakah pengasuhan ibu itu menjadi berbeda dari sebelumnya? Iya, jadi berbeda sekali. Dia jadi double. Jadi di sisi lain saya harus jadi ibu, di sisi lain juga saya harus jadi ayah. Seperti itu. Jadi menurut ibu tadi, anak-anak ibu itu sudah memahami ya alasan ibu bercerai dengan ayah mereka. Iya, sudah. Mereka sudah paham. Kalau boleh saya tahu, apa masih ada hubungan komunikasi antara ayahnya anak-anak dan anak-anak? Iya, masih ada komunikasi. Anak-anak sama bapaknya itu masih ada komunikasi. Jadi kalau misalnya mereka berkomunikasi atau bertemu itu sering bercerita dengan ibu, semacam kalau misalnya orang habis bertemu dengan ayahnya bercerita dengan ibu seperti ini, seperti itu. Tidak ada ya. Jadi kayak apa yang mereka lakukan bersama ayahnya cukup sampai mereka saja yang tahu, tidak ada disampaikan ke saya. Berarti ibu juga tidak mau cari tahu. Jadi sekarang kita tinggalkan dulu untuk permasalahan perceraian ibu dengan suami ibu. Jadi sekarang saya mau bertanya tentang berdasarkan skala untuk masalahnya anak ibu, di mana
skalanya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, di mana nomor 1 itu kondisi ini sangat berat, kondisi anak ibu, perubahan perilaku itu sangat berat, dan nomor 10 itu baik, artinya tidak ada permasalahan. Kira-kira ibu ada di nomor berapa? Iya. 1. Berarti sudah sangat berat ya. Boleh saya tahu alasan ibu membeli nomor 1 itu kayaknya itu sudah yang paling berat. Ya karena itu yang pertama kan, itu arti yang pertama itu karena memang waktu ke sekolah terlambat terus jalan masuk sekolah, terus yang kedua tugas-tugas sekolah diabaikan. Dia lebih sekarang ini lebih mementingkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah daripada tugas wajibnya seorang siswa kan untuk sekolah. Terus pergaulan, mulai keluar malam, pulang pagi, nongkrong-nongkrong. Terus mulai kalau dimarahi balik marah, dinasehati tidak mau, balik juga ngomel-ngomel. Pokoknya pada saat ini tidak ada yang yang dia mau dengar. Jadi menurut ibu itu sudah sangat berat ya untuk masalah itu. Baik, kira-kira tadi kan ibu memilih angka nomor 1 di mana yang paling berat. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan agar yang awalnya angka nomor 1 ini menjadi angka nomor 2? Jadi bukan yang angka lebih tinggi, tetapi setidaknya dari nomor 1 bisa menjadi nomor 2. Yang pertama mungkin melakukan pendekatan sama dia kan, lebih intens lagi memperhatikan dia, lebih mengutamakan apa kebutuhannya supaya terus lebih banyak komunikasi dengan dia supaya dia lebih terbuka kan, seperti itu. Dan terus berdoa. Iya, itu yang paling nomor 1 Bu. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam menyelesaikan permasalahan anak ibu, atau bukan yang membantu lah, dalam artian mendukung ibu untuk bisa membantu dalam mengubah perilaku anak ibu ini. Sebenarnya yang saya harapkan yang bisa membantu itu yang paling pertama itu bapaknya kan, karena anak itu kan harus ada seimbang, ada ibu, ada bapak. Tentunya di saat bapaknya keras, ada ibunya yang melindungi. Di saat ibunya terlalu memanjakan, ada bapaknya yang bisa tegas. Tapi karena berhubung memang keadaannya sudah tidak bisa seperti itu, mungkin dari lingkungan, teman-teman, keluarga, dengan pihak sekolah lah, seperti atau perwaliannya dia di sekolah, karena perwaliannya itu kan pengganti orang tua kalau di sekolah. Mungkin perwaliannya itu bisa memberikan perhatian yang lebih ekstra lagi ke dia, lebih intinya itu lebih, pokoknya lebih ke dia dulu, dikasih perhatian lebih. Jadi maksud ibu untuk mendukung itu harus ada dukungan dari keluarga, kemudian lagi dari segi sekolah ya. Baik ibu, sekarang saya
mau bertanya tentang persoalan ibu yang menjadi dua peran dalam mengurus anak-anak ibu, di mana ibu bisa berperan sebagai ayah, bisa berperan sebagai ibu. Dan kira-kira apakah ibu mengalami kelelahan atau merasa tidak ada yang mendukung ibu untuk membantu ibu dalam menjadi dua peran ini? Awalnya itu begitu, awalnya terasa berat, susah, sedih kan. Yang awalnya ada pasangan sama-sama, tiba-tiba harus sendiri, harus urus anak-anak sendiri, dengan selain menyediakan kebutuhannya mereka, terus mengurus mereka susah. Tapi kan lama-lama seiring berjalannya waktu bisa dilewati. Begitu, lebih banyak sabar dan tawakal. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan keajaiban. Maksud dari keajaiban di sini ini, saya ingin mengajak Ibu membayangkan sebuah situasi di mana anggaplah malam ini terjadi sebuah keajaiban, di mana keajaiban ini dimaksud anak Ibu sudah berperilaku baik, sudah datang ke sekolah dengan tepat waktu tanpa ada arahan dari ibu, sudah bangun lebih awal, mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika besok pagi ibu bangun, apa hal pertama yang membuat ibu merasa bahwa keajaiban ini ada, muncul gitu? Terus itu tiba-tiba kan biasanya nanti jam 8 ke sekolah, ini setengah 7 sudah berangkat ke sekolah, terus tidak ada lagi undangan dari BK, tidak ada lagi laporan dari guru-guru mata pelajaran, terus tidak lagi keluar-keluar malam, seperti itu. Jadi keajaiban menurut Ibu itu ya, jadi yang perubahan yang awalnya negatif menjadi positif. Kira-kira kalau keajaiban yang tadi Ibu yang negatif jadi positif, kira-kira apa yang Ibu lakukan ketika keajaiban itu terjadi? Misalnya dalam ke sekolah Ibu menyiapkan sarapan mereka, kemudian Ibu dalam mempersiapkan Iya, kalau mau ke sekolah ya disediakan sarapan, disiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah, terus pakaiannya diatur. Oke, jadi yang Ibu lakukan itu, jadi dari gambaran keajaiban tadi Ibu, di mana yang positif, yang negatif jadi positif, menurut Ibu kira-kira langkah kecil apa yang paling mungkin dilakukan lebih dulu? Yang pertama, saya akan menjadi lebih baik lagi kepada mereka, terus mengurangi itu mengomel-mengomel, terus lebih memperhatikan dan lebih mendekati. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih lagi kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti konseling individual pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah mau terbuka dengan saya, yang sudah mau meluapkan semua yang Ibu rasakan. Nah, saya berharap gimana anak Ibu ini bisa berubah menjadi lebih baik dan penurut kepada Ibu, karena tadi Ibu mengatakan bahwa anak Ibu masih sangat mengapresiasi peran Ibu yang bisa menjadi
ibu maupun ayah untuk anak-anak ibu. Semoga kedepannya di mana ibu menghadapi tantangan yang sangat besar, ibu bisa melewati itu. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada ibu kita.